Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat anak adalah setiap anak membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing agar muncul sifat-sifat yang baik. Menuntun bisa diibaratkan bahwa guru adalah petani yang bertugas menyemai benih dan memastikan benih tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan jenis dan keadaannya. Petani harus merawat sesuai dengan jenisnya. Guru sebagai pendidik adalah pamong. Guru tidak bisa memaksa anak untuk sesuai dengan keinginan guru. Guru bertugas memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Perkenalkan, nama saya adalah Arifin Ali Purwadi, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 273 dari Jombang, Jawa Timur. Institusi saya bekerja adalah SMA A Wahid Hasyim Pesantren Tebireng. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan. Adapun kesimpulan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar dengan kekuatannya sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendidikan, anak atau siswa harus diberikan kebebasan, belajar tanpa adanya rasa takut, belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa adanya takut disalahkan, berani mengutarakan pendapat, berani bertanya, bebas berekspresi sesuai dengan kemampuan, serta berkreasi sesuai dengan bakat dan minat. Kesimpulan yang kedua adalah guru adalah penuntun. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh dengan kekuatan kodrat itu sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendidikan dan pembelajaran, peran guru adalah sebagai fasilitator, dan setiap anak adalah subjek yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda dan memerlukan bimbingan dan arahan sesuai dengan kebutuhannya secara individual. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Usaha tersebut membutuhkan tuntunan dan bimbingan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kesimpulan yang ketiga adalah pendidikan harus berpihak kepada murid. Pendidikan adalah tempat yang baik untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Dalam proses menumbuh kembangkan bakat dan minat tersebut, maka proses pembelajaran oleh guru harus mengenal karakter anak, perilaku anak, dan gaya belajar anak, agar anak mendapatkan pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Dengan begitu, guru akan dapat mengembangkan potensi bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ki Hajar Dewantara
mengemukakan hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan keteladanan ing ngarsa sung tulodo, membangun semangat ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kesimpulan yang keempat adalah pendidikan harus sesuai kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam diri anak melekat dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan berhubungan dengan kedua kodrat tersebut. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sehingga pendidikan seharusnya disesuaikan dengan sosiokultural sekitar lingkungan anak tersebut berada. Sedang kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka untuk dapat mengembangkan potensinya dan menyiapkan dirinya untuk mampu hidup sesuai dengan keadaan zaman. Setiap guru juga harus membimbing menebalkan sifat-sifat baik sehingga menutupi dan mengaburkan sifat-sifat yang jeleknya. Kesimpulan yang kelima adalah pendidikan harus menanamkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti seperti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan sebuah karya. Betapa pentingnya budi pekerti dalam kehidupan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, maka budi pekerti adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan teladan yang baik, mampu memberikan perubahan terhadap budi pekerti anak ke arah yang lebih baik, sehingga anak secara bijaksana mampu membedakan yang baik dan yang buruk dalam kehidupannya. Guru juga dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Hal yang tak kalah penting adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam hidup bermasyarakat. Sehingga sinergi antara peran sekolah dan keluarga dalam pendidikan merupakan energi utama pembentukan budi pekerti anak. Refleksi mengenai diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kepercayaan yang saya percaya dan saya pikirkan tentang murid dalam pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. Selama ini saya menganggap pembelajaran adalah proses mentransfer ilmu. Dalam proses pembelajaran, saya sebagai guru selalu mengejar ketercapaian materi, di mana materi harus tuntas diberikan kepada siswa dengan durasi yang sudah direncanakan. Kurang teliti terhadap capaian kompetensi pada masing-masing siswa dan selalu berfokus pada proses untuk persiapan ujian. Yang kedua, pendidikan berpusat pada guru. Selama ini, dalam proses pembelajaran, guru adalah sumber belajar utama, sehingga
saya cenderung fokus untuk menjelaskan materi dengan harapan mudah diterima oleh siswa. Siswa tidak menemukan sendiri kompetensinya sehingga pembelajaran cenderung membosankan dan banyak ceramah. Yang ketiga, pendidikan berorientasi pada hasil. Saya menganggap nilai adalah ukuran dari proses keberhasilan pembelajaran. Hanya siswa dengan nilai baguslah yang dianggap sebagai siswa yang berhasil dalam pembelajaran. Padahal setiap siswa punya kompetensi yang berbeda-beda. Yang keempat, pembelajaran adalah transfer kurikulum, di mana masing-masing guru mengharapkan siswa pandai di setiap mata pelajaran yang diajarkan olehnya. Hal tersebut menjadikan pendidikan menjadi beban bagi siswa. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya dalam proses pembelajaran di kelas setelah saya mempelajari modul 1.1? Yang berubah adalah yang pertama, memberikan proses pembelajaran yang bermakna pada siswa. Pembelajaran yang bermakna adalah sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memberikan makna dan kesan tersendiri pada siswa, sehingga siswa akan merasakan nyaman dan asik dalam menikmati proses pendidikan. Yang kedua adalah berpusat kepada murid, di mana proses pembelajaran memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya takut disalahkan, berani mengutarakan pendapat, berani bertanya, dan bebas berekspresi sesuai dengan kemampuan. Murid dapat memperoleh dan membentuk sendiri kompetensinya sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga adalah guru sebagai penuntun. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan bimbingan dan arahan untuk siswa dalam mempersiapkan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri di setiap tantangan, serta tidak salah arah dalam prosesnya. Yang keempat adalah memperhatikan minat dan bakat siswa. Dalam proses menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa, maka dalam proses pembelajaran saya harus mengenal karakter anak, perilaku anak, gaya belajar anak, agar anak mendapat pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Dengan begitu, saya akan dapat mengembangkan potensi bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mengimplementasikan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan agar membuat siswa merasakan pembelajaran yang nyaman, senang, menimbulkan makna bagi siswa pada setiap prosesnya. Pada proses perancangan pembelajaran dapat saya lakukan secara individu maupun berkolaborasi dengan orang lain. Yang kedua, menjadi guru penuntun. Salah satu tugas utama saya sebagai guru adalah untuk membimbing dan menuntun, mengarahkan dan mempersiapkan siswa untuk mencapai cita-citanya dan menggali potensi diri untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman dan memiliki budi pekerti yang baik. Yang ketiga, menggali bakat dan minat siswa. Dalam hal ini, saya akan mengenal karakter siswa dengan melakukan tes diagnosis pada proses awal pembelajaran, sehingga saya mampu memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat adalah berpihak pada murid. Pada proses pembelajaran, saya akan menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani, sehingga setiap murid memperoleh kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam dirinya. Terima kasih untuk guru-guru hebat yang menyimak video ini. Semoga kita dapat menjadi guru yang dapat menginspirasi siswa dan selalu dirindukan oleh siswa. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan.